Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Arsila dari kelas 1C. Saya ingin mempresentasikan bisnis dan pemasaran yang dibimbing langsung oleh Ibu Eka Nana Susanti. Cake boba ini adalah judul yang saya buat sekaligus produk yang akan saya buat. Nah, ini adalah contoh gambaran produknya. Nah, ini adalah 3 slogan yang saya bikin. Enak dari rasanya, lembut dari tekstur kuenya, dan kenyal dari tekstur bobanya. Nah, ini adalah sedikit info tentang boba. Boba adalah bola-bola berwarna hitam berukuran kecil bertekstur kenyal. Boba terbuat dari bahan dasar tepung tapioka. Boba sebenarnya digunakan sebagai isian sebuah minuman, tetapi saya berinisiatif dan berinovasi membuat boba untuk dijadikan pelengkap cake. Nah, ini adalah gambar boba bagi yang belum tahu. Visi dan misi saya. Visinya menciptakan sebuah usaha yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Misinya yang pertama membuat cita rasa yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, terus berinovasi dan berkreativitas untuk terus maju ke depan. Ketiga, memberikan pelayanan yang sangat baik kepada konsumen. Rangkuman eksklusif. Produk cake boba ini berbeda dari cake-cake yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan cake boba ini. Saya tidak hanya terpaku kepada bobanya saja, tetapi cake-nya juga. Saya akan membuat cake yang beragam jenisnya, tidak hanya satu jenis cake saja. Salah satunya, saya akan membuat cake yang bertekstur lembut dan halus atau tidak berserat, yang tentunya mudah dikonsumsi, dicampur dengan boba yang kenyal, perpaduan yang sangat pas. Nah, ini adalah contoh gambaran produk yang akan saya buat. Saya juga berinovasi membuat boba yang beraneka, tidak hanya boba yang berwarna hitam saja, saya juga menambahkan beraneka rasa boba dengan bahan makanan yang tentunya baik untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah contoh gambaran boba-boba yang nantinya akan saya buat. Saya juga akan menambahkan menu-menu lainnya seperti es krim boba, boba milkshake, cake yang berbentuk karakter lucu agar menarik perhatian anak-anak, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh salah satu cake yang akan saya buat, dan ini juga milkshake yang akan saya bikin. Tempatnya juga saya tentu memilih tempat yang strategis, tempat yang didesain semenarik mungkin, yang beragam, yang bergaya anak muda, dan juga saya memberikan fasilitas seperti meja, bangku, wifi agar konsumen nyaman untuk berkunjung. Nah, ini adalah gambaran yang akan saya bikin. Tentu ini sangat bagus untuk berfoto dan sangat instagramable. Situasi pasar sekarang. Melihat kondisi pasar saat ini, saya yakin usaha cake boba ini akan sukses, karena masyarakat sekarang sangat suka dengan makanan seperti ini. Ditambah lagi saat ini sedang naik-naiknya, sangat digemari banyak orang. Harga yang kami tawarkan juga masih merakyat, terjangkau di kalangan masyarakat. Rasa yang kami tawarkan juga sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Tentu dalam menjalankan usaha bisnis ini adanya ancaman dan peluang. Ancaman yang pertama, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang kedua, ada banyak saingan, dan yang ketiga, adanya kecurangan atau kelalaian pada pegawai. Nah, peluangnya adalah yang pertama, boba sangat digemari oleh masyarakat. Yang kedua, tempatnya dibuat dengan desain yang sangat unik dan modern, cocok untuk remaja berkumpul dan berselfie. Yang ketiga, ciri khas menu boba yang sangat menjanjikan. Yang keempat, fasilitas seperti wifi membuat konsumen nyaman untuk berkunjung ke sini.
Strategi pemasaran yang akan saya buat. Yang pertama, dengan media internet atau media sosial. Media internet kini sangat berkembang pesat. Saya bisa mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Karena pada zaman sekarang hampir semua masyarakat mempunyai media sosial. Promosi di media sosial akan berpengaruh sekali dalam penjualan produk ini dan juga membuat promosinya dengan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik. Yang kedua, melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya jual. Saya juga akan melakukan berbagai promosi seperti yang pertama, pada grand opening saya akan membuat diskon seperti buy one get one atau beli satu gratis satu, tentu akan menarik minat masyarakat. Yang kedua, pada hari-hari tertentu saya akan memberikan potongan harga kepada konsumen yaitu diskon sebesar 10%. Yang ketiga, saya juga akan memberikan diskon-diskon khusus seperti apabila konsumen membeli roti bakar es krim sebanyak 3 pitch, maka saya akan memberikan gratis sebanyak 1 pitch. Yang kedua, berjualan di GoFood atau semacamnya. Pada era sekarang ini tentu teknologi sangat berkembang. Seperti adanya aplikasi berjualan di GoFood, tentu masyarakat sangat familiar dengan ini. Bahkan banyak masyarakat yang malas keluar rumah untuk membeli makanan dan memilih untuk memesan lewat GoFood. Jadi saya tentu akan mendaftarkan toko saya pada GoFood dan diikuti oleh diskon-diskon yang menarik untuk konsumen. Program tindakan. Yang pertama, rencana produksi. Nah, di rencana produksi ada satu kualitas. Kualitas yang akan saya berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang saya gunakan agar konsumen dapat menyukai produk saya baik dari segi bentuk maupun rasanya. Dan tentu juga saya akan memberikan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, lokasi. Tempat usaha yang akan saya buat tempat yang strategis yang ramai dilalui orang atau tempat kumpul orang-orang agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha saya. Yang ketiga, cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha saya ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka saya melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik, guna mempertahankan cita rasa dari produk agar para konsumen puas dengan produk yang akan saya tawarkan ke mereka. Yang kedua, menentukan target konsumen. Target utama saya dalam usaha ini adalah remaja atau orang yang beranjak dewasa, di mana remaja-remaja sekarang sangat senang dengan makanan seperti ini, dan para remaja-remaja ini suka sekali berkumpul di tempat-tempat yang menurutnya sangat lucu dan kekinian. Yang ketiga, analisis pendukung bisnis lainnya, pelaku bisnis dan pembentukan tim. Dalam menjalankan bisnis ini, saya memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif, karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras. Kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang kedua, distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka saya akan melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku sehingga bahan-bahan dari cake boba ini mudah didapatkan. Yang ketiga, pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan saya jalankan, tentunya saya harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan saya jadikan sebagai lokasi bisnis. Tentunya jika saya mempunyai izin yang cukup, usaha yang saya jalankan pun tidak berjalan dengan rasa kekhawatiran dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen lainnya. Nah, yang terakhir ada anggaran. Tentu dalam menjalankan usaha ini yang paling penting adalah adanya gambaran anggaran yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha kita. Nah, yang pertama ada biaya pembelian peralatan. Nah, pertama ada kompor gas seharga 310.000, yang kedua ada oven seharga 300.000, yang ketiga ada blender seharga 250.000, yang keempat ada mixer seharga 370.000, yang kelima ada biaya lainnya sebesar 670.000. Total dari semuanya adalah 1.900.000. Yang kedua ada biaya operasional.
Nah, yang pertama ada biaya listrik seharga 100.000, yang kedua biaya air seharga 50.000, yang ketiga biaya tenaga kerja seharga 85.000, yang keempat ada biaya lainnya seharga 50.000. Total dari biaya operasional sebesar 285.000. Nah, yang terakhir ada biaya pembelian bahan baku. Yang pertama ada tepung terigu sebesar 290.000, yang kedua tepung tapioka sebesar 320.000, yang ketiga ada telur seharga 150.000, yang keempat ada margarin seharga 190.000, yang kelima ada maizena sebesar 280.000, yang keenam ada gula pasir sebesar 300.000, yang ketujuh ada brown sugar seharga 120.000, dan yang kedelapan adalah biaya lain-lainnya sebesar 80.000. Total dari biaya pembelian bahan baku yaitu 1.730.000. Nah, dari contoh perincian keuangan di atas dapat diketahui jumlah modalnya yang bisa saya gunakan untuk menjalankan usaha cake boba saya adalah 1.900.000 ditambah 1.730.000 ditambah 285.000, totalnya adalah 3.915.000. Jadi modal awal yang akan saya gunakan adalah sebesar 3.950.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.